Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pertemuan yang kedua ini kita akan membahas asas-asas hukum acara pidana. Terkait dengan asas-asas hukum acara pidana, saudara bisa dilihat di dalam penjelasan umum KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana di sana dapat ditemukan 10 asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama adalah asas persamaan di hadapan hukum. Maknanya, saudara, asas ini semua warga negara, apapun statusnya, disamakan di hadapan hukum, tanpa melihat embel-embel yang tadi, saudara. Yang kedua adalah asas perintah tertulis atau asas formalitas. Asas ini menunjukkan bahwa semua tindakan, apakah itu penyidik, penuntut umum, bahkan hakim, harus didasarkan dengan surat atau perintah yang tertulis atau formalitas. Tanpa ada surat, tanpa ada perintah yang formal, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah atau tidak berdasar oleh hukum. Yang ketiga adalah asas praduga tak bersalah. Nah, asas ini, saudara, familiar ya di kalangan masyarakat, karena asas ini menunjukkan bahwa setiap tindakan, apapun tindakan yang dilakukan oleh alat negara, wajib dianggap tidak bersalah sampai terdakwa dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, dan putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Asas yang keempat adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi. Asas ini mengantisipasi apabila alat negara, terutama penyidik, ada hal-hal yang tindakannya tidak berdasarkan hukum, lalai, bahkan sewenang-wenang, maka negara akan memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban ataupun kepada tersangka yang merasa dirugikan. Kemudian yang kelima, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini penting diketahui karena setiap proses peradilan sedapat mungkin tidak memperlambat proses, dan juga cepat tidak juga diartikan tanpa adanya ketelitian, keakuratan. Jadi di tengah-tengah, tidak lambat dan juga tidak terlalu cepat. Kemudian yang keenam adalah asas bantuan hukum. Asas ini, saudara, menggariskan adanya hak bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan negara dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau bantuan hukum gratis apabila tersangka terdakwa tidak mampu membayar penasihat hukum atau advokat. Kemudian asas yang ketujuh yaitu asas diberitahukannya hak-hak kepada tersangka. Asas ini juga penting disampaikan kepada tersangka karena tidak semua tersangka memahami bahkan mengetahui hak-hak tersangka yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-8, asas kehadiran terdakwa. Kehadiran terdakwa ini merupakan asas yang penting diketahui. Pemeriksaan di persidangan misalnya 15 kali pula, saudara, terdakwa itu harus hadir, baik dia memberikan keterangan di hadapan majelis hakim maupun dia mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh ahli maupun saksi dan dia berada di samping penasihat hukumnya. Asas ini, saudara, tidak mutlak karena ada pengecualian. Setidak-tidaknya hingga saat ini ada 2 tindak pidana yang mengecualikan terdakwa itu harus hadir di persidangan. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu, saudara, selain mencari tersangka terdakwanya, juga mengamankan aset yang dia korupsi. Nah, aset yang dikorupsi itu, saudara, harus diambil tindakan penyitaan. Tindakan penyitaan itu, saudara, apabila memasuk ke kas negara harus melalui proses pengadilan. Itu sebabnya, saudara, tindak pidana korupsi dimungkinkan pemeriksaan bahkan diputus
tanpa kehadiran terdakwa. Terdakwanya tidak ditemukan atau terdakwanya melarikan diri ke luar negeri. Yang kedua adalah tindak pidana perikanan. Ini pun juga dimungkinkan pemeriksaan tindak pidana perikanan tanpa kehadiran terdakwa, karena bisa saja terdakwa pada saat dilakukan penangkapan menceburkan diri ke laut, yang disita hanyalah alat tangkap ikan dan perahunya. Kemudian yang ke-9, asas sidang terbuka untuk umum, dan yang ke-10, asas pengawasan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, inilah 10 asas-asas hukum acara pidana yang terdapat di dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini saja yang dapat disampaikan. Makasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.